Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang mana tema yang awal kita sampaikan bahwa kita ketahui bahwa kehebatan Al-Quran di era modern, dan memang kita akan melanjutkan silaturahim ini dengan Bapak Kiai Ulil Nuha telah membawa kitab silaturahman ini, yaitu kitab yang di sini saya sampaikan ini, Ar-Rahman fit Tibbi wal Hikmah. Ini kitabnya. Nanti akan dikaji dengan beberapa seri. Semoga saja silaturahim ini ada barokahnya, ada manfaatnya untuk kita semuanya. Yaitu kitab ini bernama kitab Ar-Rahman fit Tibbi wal Hikmah. Pengarangnya yaitu Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang mana di sini disebutkan bahwa sebagai pengarangnya, semoga saja kita nanti mendapatkan kebarokahan kaitannya dengan apa yang nanti dikaji oleh Kiai Ulil Nuha. Sedikit kami sampaikan bahwa kitab ini ada sekitar 196 bab, 196 bab. Dan kitab ini kategori kitab lawas. Bentuk lawasnya itu apa? Sudah dipaham ya. Gitu. Jadi dimakan ecer-ecer. Dan memang di pembukaan ini ada firman Allah di atas tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Itu bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapapun. Wa may yu'tal hikmat, barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Maka dalam kajian ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga saja pertemuan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan khairan katsiran, sebagaimana apa yang memang dituliskan oleh pengarang dari kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Dengan pembacaan suratul Fatihah menjadi lantaran kita mendapatkan kebarokahan baik di dunia dan di akhirat. Kami hantarkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum Pak Kiai Ulil untuk menyampaikan apa yang terkandung di dalam kitab ini, mungkin kaitannya dengan waktu, durasi waktu, mungkin nanti kita akan batasi waktu gitu ya Pak Ulil ya, gitu. Dan di samping itu, ini kalau ada cemilan ini bukan berarti sponsornya ini ya, ini ya untuk sering-seringan biar kita nampak rame-rame di meja gitu.
Kami persilahkan Pak Ulin, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada pemirsa sekalian yang kami sayangi dan terutama kepada Syahid Mahad itu Dr. Kiai Haji Wahidullah SMH yang telah berkenan mengundang kami dalam acara podcast ini untuk menyampaikan sebuah kajian, yaitu kitab yang berjudul Ar-Rahmah Fit Tibbi wal Hikmah karangan Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti pada abad ke-9, karena wafat beliau pada 911. Wafat Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti itu wafat pada tahun 911 Hijriah. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Amin. Dalam kitab Ar-Rahmah Fit Tibbi wal Hikmah, seperti yang saya sampaikan kemarin, Al-Quran itu kehebatannya ila yaumil qiyamah karena didokumentasi oleh para salafus soleh. Semuanya itu rata-rata beliau itu memakai Al-Quran dalam membuat karangan kitab atau karangan karya tulisnya. Di antara kitab Ar-Rahmah Fit Tibbi wal Hikmah di sini ada seperti yang disampaikan tadi, yaitu yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki, dan siapa orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hikmah dari Allah, maka beliau mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Maka dari itu, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengkaji kitab ini, apa sih diisi kitab ini? Di samping ini adalah kitab, kalau orang Jawa namanya resep Jawa ya Pak, Jawa Dwipa. Ya, misalkan apotek hidup itu dikupas dalam kitab Jawa. Cuman bedanya apa di kitab yang dari Timur Tengah atau yang dari kalangan Timur Tengah dengan yang di Jawa? Kalau di Jawa tidak memakai ayat-ayat Al-Quran, sedangkan di sini semuanya itu memakai ayat-ayat Al-Quran, sehingga apapun penyakitnya, apapun jenis orang yang berpenyakit atau mengidap penyakit itu dikasih ayat-ayat Al-Quran itu, ya biiznillah, dengan izin Allah, dengan dikatakan di sini biiznillah, dengan izin Allah itu akan diberikan kesembuhan lahir batin. Benar-benar ayat-ayat yang untuk penyembuhan itu ada, ayat yang khusus untuk penyembuhan. Misalkan di sini ada bab sakit kepala, itu ada sekitar sampai 50 bab sakit kepala. Jadi jenis sakit kepala itu tidak hanya satu, ada 50 bab sakit kepala, dan semuanya itu setelah dikasih herbal dengan obat-obatan dari Timur Tengah, mungkin kacang-kacangan ya ala Timur Tengah, bukan ini. Sekalipun berarti yang belinya sampai ya, artinya begini. Di sini mungkin ada, kalau yang sama itu zanjabil. Di Al-Quran itu ada zanjabil. Zanjabil itu adalah jahe. Jadi obat jahe, misalkan ada herbalnya, ada jahe ini dan ini dan ini, kematian itu dikasih doanya. Tapi ayat Al-Quran dibaca dengan biiznillah, boleh ditajrid, artinya dicoba, boleh di istilahnya digaransi lah, sampai sebegitunya. Jadi ayat Al-Quran itu kalau memang diyakini bahwa Al-Quran adalah syifa'un linnas,
Ya, Al-Quran itu kan sejak syifa, ya, syifa atau untuk pengobatan baik dohirun maupun batinan, untuk mengobati jiwanya maupun apa raganya, itu memakai keyakinan bahwa Al-Quran itu bisa mengobati. Tetap apa nama dengan Al-Quran itulah yang bisa mengoneksikan antara pengobatan fisik dan pengobatan jiwanya, akhirnya menjadi sembuh seperti itu. Wa nasiluna Jadi demikian di fi ar-rahmah fi tibbi wal hikmah ini sudah dikupas oleh Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Mungkin kalau kita hitung sampai sekarang kurang lebih ya 500 tahun yang lalu. Jadi sudah sekitar 5 abad lah, dari tahun 911 sampai sekarang mungkin hitungannya sudah ya kurang lebih 4 abad 5 abad yang lalu. Jadi sudah ditemukannya pengobatan seperti itu. Ya tetap ada wasilahnya, yaitu memakai apa namanya herbal, kemudian ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, yang paling pokok di sini ini ada dasar begini. Kullu syai'in mururin dawaun. Setiap sesuatu yang pahit adalah obat. Jadi tidak ada obat kok manis, tidak ada. Berarti orang baru kena penyakit ya malah obat. Kan gak nyaman tuh mulutnya. Artinya obat itu pasti pahit. Oh iya. Jadi pada dasarnya obat itu adalah pahit. Kullu syai'in mururin dawaun. Setiap sesuatu yang pahit itu mesti mengandung obat. Maka sekarang banyak herbalis yang mempunyai apa namanya ini penemuan itu biasanya dari apa nama jenis-jenis tumbuh-tumbuhan di alam ini rata-rata itu ya apa ya namanya obat, ada rasa pahitnya. Jadi sesuatu yang pahit itu termasuk ya ini subjektif ya bagi kita, mungkin sedikit merokok kan ada pahitnya. Kalau kita nyati obat jadi obat. Kalau syai'in mururin dawa, termasuk itu prinsip saya ini. Kalau syai'in mururin orang ucut ya kecut. Obat. Timbulnya beberapa penyakit karena apa? Karena tidak mengonsumsi sesuatu yang pahit lagi. Di pahit, obat itu terkesan pahit, maka tidak ada pil itu yang berupa pil itu manis, tidak ada, kecuali mungkin pil sirup atau apa namanya pil apa namanya emas, itu biasanya manis ya. Karena memang seperti itu. Jadi biasanya pil yang pil Cina ya, pil yang pahit itu kan ya, itu memang rotowali. Jadi obat itu kesannya adalah pahit. Jadi maka tip wal hikmah ini sangat bermanfaat sekali. Kita misalkan para pemirsa ya, ada yang bisa mencari ke apotek atau ke seperti apa namanya, ke toko kitab, mencari kitab Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Kalau bisa mencari yang sudah diterjemah, itu enak ibadah. Jadi saya belum, ya mohon maaf, saya mempelajari ini itu tahun 2008 ya kalau salah. Pertama saya pamannya merit, saya mempelajari ini, tapi belum sampai selesai. Tetapi saya pahami tentang karakter manusia, itu ada di sini semua. Atau itu kan karakter watak. Jadi watak manusia seperti apa itu dia dikupas di sini semua. Berapa itu Pak? Di bab awal ya, di bab awal itu ada fi ilmi tabi'ah wa ma Allah biya minal hikmah. Jadi apa yang Allah apa namanya berikan kepada manusia, bahwa manusia itu mempunyai watak seperti ini, semua dikasih lengkap di sini. Sehingga semua itu jadi ada kalimat-kalimat yang menurut saya ini menjadi istilah bahasa Al-Mahfud itu, kalau mengistilahkan lebih baik mengobati apa namanya, preventif. Ya, lebih baik mencegah. Ya, mencegah daripada mengobati. Jadi
tabiat manusia di sini itu sudah dikupas semuanya, sehingga kalau kita itu, waduh, saya berarti sudah tidak mengikuti panduan ini, maka itu pasti terjadi apa namanya dengan kelalaian kita dalam kehidupan ini, nanti muncul penyakit-penyakit karena mungkin kelalaian kita. Nah di situ di Tobiah apa namanya karakter lah, kalau gitu, watak gitu. Itu ada berapa macam disebutkan nggak? Kalau di tabiat ini ada banyak sekali, ada sekitar ya mungkin sampai puluhan, tapi itu sampai puluhan. Di sini ada tabiat apa macam-macam lah. Jadi kenapa bahasa tubuh manusia itu kalau bahasa Arab dikatakan ma'dan. Ma'dan ini kan apa? Kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya itu makannya nasi ya nasi. Biasa. Kayak yang mungkin yang jagung itu yang sagu seperti itu. Itu memiliki karakter apa? Kalau seumpamanya orang, kalau disebutkan di kitab Fil Hikmawati gitu, itu kalau makan nasi itu akan berpola tingkah apa? Nah gitu. Terusan sagu, gitu kan, atau sayur-sayuran, atau daging kayak orang Timur Tengah itu kan makan roti, daging, kan gitu. Ada nggak disebutkan di situ Pak? Ya. Kan otomatis kan orang itu kan terpengaruh ya, terpengaruh. Sama aja kalau seumpamanya dalam asupannya itu banyak protein, asupannya itu banyak makan ikan, beda dengan orang yang nggak pernah makan ikan, ya gitu ya, seringnya makan sayur-sayuran, ya gitu. Karena kan dari letak geografis, yang gitu, orang pesisir anggaplah gitu, akan berbeda dengan orang yang di pegunungan, gitu kan. Atau katakan karena geografis, apa namanya, orang yang di daratan seperti Eropa yang dinginnya begitu banyak, dengan yang di apa namanya tropis, gitu, panasnya juga melebihi dari yang di daratan, itu kan memiliki karakter. Bahkan kalau lihat permainan bola, gitu kan, itu kan memiliki ciri khas sendiri. Orang Asia akan nggak sama dong dengan pola permainannya, karena faktor geografis dan pola makan juga, gitu loh. Karena kan akan berbeda ya, orang yang relatif di pegunungan jarang makan ikan, lebih makan sayur, kan gitu. Karena memang sekitarnya itu memang sayuran. Kalau kayak di Wonosobo, Dieng itu kan, nah gitu, asupannya itu kan memang berangkat dari tumbuh-tumbuhan. Perbandingannya kan lebih relatif banyak tumbuh-tumbuhannya daripada kemudian makan dari hasil lautan, kan gitu. Ya kalau memang menurut apa namanya medis ya, medis itu kalau ya mengkonsumsi berat itu mengonsumsi kategori karbohidrat. Karbohidrat itu apa namanya ke arah ini. Kalau di kesehatan itu kan biasanya orang-orang yang sudah kena penyakit diabetes itu mengurangi karbohidrat, sehingga bagaimana orang di bangsa kita di Indonesia banyak yang memakan karbohidrat, maka kalau populasinya itu di apa namanya di survei, kemungkinan bangsa Indonesia banyak yang berpenyakit apa namanya diabetes karena mengonsumsi beras atau mengonsumsi nasi gitu. Dan sehingga orang yang kebanyakan karbohidrat ya timbulnya ya penyakit-penyakit seperti diabetes atau apa seperti itu. Masalah dampaknya ya kurang memahami ya, kalau dampaknya makan nasi terus kemudian menjadi
apa namanya penyakit apa atau menjadi karakter apa itu kurang memahami saya. Jadi istilahnya memang itu menjadi sumber daripada penyakit diabetes itu biasanya dari makan nasi, sehingga banyak sekali orang-orang yang berpenyakit diabetes itu mengurangi makan nasi seperti itu. Karena apa? Karena karbohidratnya tinggi. Nasi itu karbohidratnya tinggi, termasuk mungkin jenis apa ketela, apa ini banyak sekali yang berisi dengan isi kandungannya adalah karbohidrat. Tetapi juga tidak boleh apa namanya kemudian tidak menggunakan karbohidrat sama sekali, ya nanti dampaknya efeknya di tubuhnya juga kurang sehat juga seperti itu. Jadi keseimbangan dalam mengonsumsi jenis makanan itulah yang menjadi kesehatannya itu tergantung dari karbohidratnya itu seberapa. Jadi sudah dihitung lah, harusnya itu diadakan apa namanya disurvei lah, dideteksi dulu, kemudian karbohidratnya itu sekian persen dikonsumsinya seperti itu. Jadi masalah karakter itu kurang saya memahami ya, kurang memahami karakternya orang yang berkarbohidrat itu seperti apa. Boleh kita lihat termasuk mungkin di bola ya, di bola itu orang yang kategori dari Asia seperti apa, orang yang dari Eropa seperti apa, polanya seperti apa itu ya mungkin ada apa namanya ahlinya sendiri yang kita gitu. Jadi pada dasarnya semuanya itu kalau memang orang muslim mukmin itu tidak lepas dari ayat-ayat Al-Quran. Itu yang paling menurut saya yang menjadi apa namanya supportnya orang berobat itu, ya memakai ayat-ayat Al-Quran itu. Ya kita yakini dan kita itu jadikan sebagai obat. Memang benar-benar Al-Quran itu bisa menjadi obat, dan itu Gusti Allah. Ya, nah yang menjamah semuanya akan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa. Ya, sifat awal. Sifat ada rahmah, ada macam-macam lah di Al-Quran itu memang banyak sekali apa namanya sifat untuk obat apapun, bahkan obat non sewu ya yang paling sekarang dikejar bukan masalah, karena hari ini itu kan era pasca imaterial. Sekarang itu kan sudah tidak ada orang kelaparan yang nggak ada. Katakanlah ya, kalaupun ada ya mungkin masih presentasinya sedikit. Apalagi ada MBG. Sudah dijadikan MBG seperti itu. Jadi yang paling apa nih menjadi obat itu ya obat mungkin kelaparan itu ya ATM-nya yang kelaparan. Nah ini obatnya ya itu ya obatnya ya harusnya pakai obat-obatan ayat-ayat Al-Quran. Dekatkanlah diri kita kepada Allah, nanti Allah yang akan mengobati itu semuanya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi obat batin atau obat. Kalau di Fadilah apa namanya surat Yasin gitu kan. Ya. Jadi itu kan ada penjelasan di halaman paling tidak halaman pertama. Itu kan ada penjelasan kaitannya ketika membaca surat Yasin yang itu dengan tawadhu dan khusyuknya, maka orang yang lapar itu bisa dikenyangkan. Kan gitu. Nah, saya sih belum mempraktekkan, gitu. Tapi ada penjelasan semacam ya betul. Di samping hal yang sifatnya memang dikonsumsi, cara mengkonsumsinya itu kan juga asupan-asupan itu kan caranya harus benar juga. Ya. Kalau di kitab Rasul Kolibat itu kan ada hadis yang menjelaskan bagaimana memakan itu jangan sampai bahasanya itu tanpa jeda, gitu. Langsung disok terus itu. Nah itu kan menimbulkan hal yang sama, kemudian sebelum hancur kan itu sampai kemudian usus besar itu menampung yang sekiranya memang belum
halus kan gitu dari punyaan itu terusan dimasukin lagi kan gitu itu kan menimbulkan harus ada jeda mau makan terusan setelah mau minum setelah makan terusan minum itu pun harus ada jeda jadi menarik menurut saya artinya bahwa Al-Quran itu memberikan pedoman kan gitu kan Ya. dari proses mau tidur bangun tidur sampai tidur lagi. dalam aktivitasnya itu gitu. Dan memang hal yang memang perlu terus belajar gitu hidup ini kan perlu belajar apalagi dengan kaitannya dengan buku pedoman namanya hudan petunjuk itu kan harus dipelajari sementara kita itu kayak saya masih perlu gitu kan kita semuanya masih perlu untuk belajar gitu. dari sudut pandang apa namanya aspek kehidupan pengetahuan kita ya makanya kalau dalam apa namanya turunan ayat yang kali pertama itu Iqra baca dari membaca itu di beberapa aspek jadi kalau dilihat bahwa ada Quran yang sifatnya apa namanya tertulis maupun Quran yang sifatnya kauniyah gitu kan ciptaannya kauniyah dan nyata itu kan Quran semuanya apalagi ini kitab yang dibawa Pak Kiai Udin Ar-Rahman Fiktif yang gitu bukan wal hikmah gitu bukan sesuatu yang menurut saya memang perlu kita terus eksplorasi mungkin pada hari ini malam ini mungkin ini baru gambaran umumnya gitu. Sehingga di lain waktu kita para pemirsa kita akan mengkaji lebih detail karena waktu kita memang waktu terbatas maka kemudian akan dikulas secara umum kitab ini sebagai pengantar untuk pertemuan yang akan datang sehingga tadi udah disebutkan apa babul awal kan gitu ada kaitannya dengan karakter nanti kita lihat apa namanya di dalam kitab itu kitab Ar-Rahmah Fit wal Hikmah itu apa sih karakter ya gitu hal yang sama dan nanti bab-bab ada bab 196 nah, itu kan episode yang sangat panjang sekali ya gitu episode yang panjang sekali dan nanti kita coba apa namanya belajar bersama-sama mendengarkan nanti dari aspek apa yang telah di Al-Quran dari apa dalam konteks kajian yaitu Ar-Rahmah kitabnya Syekh Jalaluddin Suyuti gitu. Sebagai penutup Pak Yai mungkin khulasoh ringkasan yang pertemuan hari ini tentang kitab Ar-Rahmah Fit wal Hikmah kemanfaatannya apa monggo silakan Ya, terima kasih. Jadi kitab Ar-Rahmah Fit wal Hikmah ini manfaatnya bagi umat manusia khususnya dan lebih khusus lagi bagi orang muslim mukmin mempelajari kitab Tib wal Hikmah. Tib itu artinya adalah pengobatan atau Tib itu adalah dokter lah, itu dokter. Wal Hikmah itu ya hikmah dari Allah tadi. Jadi tidak lepas orang yang sakit itu tidak lepas dari hikmah karena sakit sendiri itu adalah merupakan hikmah dari Tuhan. Jadi apa sih obatnya orang yang mengidap penyakit terus di apa namanya hikmahnya mendapatkan hikmahnya jika mendapatkan penyakit kemudian bisa diobati dan sembuh harusnya bagaimana ya seperti itu harus kalau bisa kan jangan sampai kembali sakit lagi ya. Nah, maka al-hikmah itu kembali kepada mungkin topik awal kita bertemu di sini kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran itu dan banyak sekali ayat-ayat yang untuk pengobatan banyak sekali
tetapi tidak hanya lem dengan kalimat-kalimat atau ayat-ayat saja. Ya ada aktif itu artinya verbalnya ada, kemudian ditambahi dengan doa-doanya. Jadi, ya mohon maaf saya bukan dukun ya. Jadi untuk bagaimana seseorang baik muslim atau mukmin itu yang bisa memanfaatkan kitab Ar-Rahmah fit wal Hikmah ini untuk menjadi obat dalam menjadi istilahnya apa ya, setiap harinya itu kita harus menjadi dokter diri kita sendiri. Jangan sampai apa-apa ditanyakan ke konsultan kesehatan dan seterusnya, nanti apa ya, merepotkan. Nanti konsultasi ke dokter malah di samping biayanya banyak juga kan, konsultasi ke dokter 1 jam berapa. Udah pelajari saja lewat kitab Ar-Rahmah fit wal Hikmah. Insya Allah nanti kita bisa menjadi dokter kita sendiri, dokter jiwa kita sendiri. Oh kok lagi begini, apa ya obatnya? Jadi kita inisiatif untuk menjadikan obatnya ini mungkin coba dicoba. Insya Allah kalau saya di keluarga juga seperti itu. Jadi misalnya anak panas, ya bagaimana supaya tidak panas? Saya dokter sendiri. Kalau terpaksa kita ke medis misalkan, itu ya keterpaksaan saja. Ya hanya untuk mengikuti istilahnya apa ya, mengikuti syariatnya kita tetap dokter. Tetapi pada dasar setiap harinya dalam kehidupan itu ya kita terapkannya ya bagi dokternya ya orang tuanya. Tidak semuanya kita bergantung pada medis semua tidak. Oke, terima kasih Pak Kiai Udin bahwa pertemuan hari ini sangat bermanfaat sekali untuk mengokohkan dan menguatkan di kita masing-masing. Tadi secara garis besarnya bahwa Al-Quran itu tidak hanya kemudian hal-hal yang sifatnya satu aspek kehidupan saja, tetapi aspek kesehatan, sebagaimana ayat Al-Quran "Nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah", kan gitu, bahwa telah diturunkan kan gitu Al-Quran itu untuk syifa, kan gitu, obat, kan gitu, sehingga masyarakat kita dengan kita telah mentahbiskan diri kita memahami bahwa Quran diturunkan itu ya untuk dan kan gitu petunjuk agar supaya kita itu mengikuti petunjuk itu dalam hal seluruh aspek kehidupan. Wabil khusus malam ini kita membahas tentang kesehatan gitu. Maka kemudian secara gambar umumnya insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih mengkaji lagi lebih dalam perbab, insya Allah dengan izin Allah akan kita ada pertemuan berikutnya untuk lebih mentelaah betul kitab Ar-Rahman fit wal Hikmah. Demikian para pemirsa yang kita hormati dan kita sayangi, perjumpaan hari ini dengan Pak Kiai Ulil Nuha Al-Hafidh yang telah rawuh untuk silaturahmi ini semoga saja bermanfaat dan maslahat untuk kita semuanya. Kami coba sekian. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.